Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Fitri Nuriza, mahasiswa Profesi Kebidanan Universitas Nasional, akan menampilkan sebuah video pendek tentang asuhan kepada Ibu Nifas KF4. Ibu, keadaannya gimana Bu? Sudah membaik? Luka jahitannya gimana Bu? Sudah kering Bu? Alhamdulillah sudah membaik Bu. Alhamdulillah sekarang saya cuma diberi ACD sama anak saya, nggak pakai bantuan sedikit pun. Oh begitu ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya Bu udah nggak ada lagi pendarahan yang keluar dari perut saya. Oh begitu ya Bu, bagus Bu kalau begitu. Nah, Melakukan saya pemeriksaan untuk fisik. kunjungan KF4 namanya Bu. Kunjungan KF4 ini kunjungan 6 minggu habis setelah melahirkan Bu. Saya akan meriksa keadaan ibu, abdomennya gimana, pendarahannya gimana Bu. Saya periksa ibu dulu ya Bu. Oke, Bu. Ibu, dengan pemeriksaan yang saya sudah periksa tadi Bu, tekanan darah ibu normal dan involusi uter ibu kan berjalan dengan normal, tidak ada yang abnormal dan tidak juga ada yang berbau Bu. Alhamdulillah ya Bu, soalnya saya juga cemas kan, soalnya ini baru anak pertama. Boleh terjadi apa-apa. Oh iya, Bapak ini juga berjalan dengan lancar kok, nggak ada yang abnormal. Ini rencananya ibu mau ber-KB ya Bu? Iya rencananya iya, tapi saya masih bingung mau pakai kode apa yang cocok buat saya Bu. Macam-macam KB dengan kelebihan dan kekurangannya. Dia sangat setuju 1. Pil KB. Kami Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progesteron dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21-35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Kelebihannya yaitu tingkat efektivitas tinggi dengan persentase kegagalan hanya 8%. 2. Haid menjadi lancar dan kram berkurang saat haid. Tetapi ada pula jenis pil KB yang dapat menghentikan haid. Kekurangannya yaitu 1. Tidak dapat mencegah penyakit menular seksual. 2. Dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembekuan darah, keluarnya bercak, dan payudara mengeras. 3. Tidak cocok untuk wanita dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara, kanker rahim, migrain, serta tekanan darah tinggi. 2. Kondom pria. Tak hanya pil KB, kondom pria juga umum digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Kelebihannya yaitu 1. Harga terjangkau, 2. Praktis dan mudah digunakan, 3. Dapat mencegah dari penyakit menular seksual, 4. Mudah diperoleh di toko atau di apotek. Kekurangannya yaitu 1. Tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika penggunaan kondom kurang tepat. 2. Hanya bisa digunakan sekali dan harus diganti setelah ejakulasi. 3. Suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, ada 2 jenis suntik KB, yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Kelebihannya yaitu lebih efektif dan praktis daripada pil KB. Tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan bisa kurang dari 1% jika digunakan dengan benar. Kekurangannya yaitu harga lebih mahal, perlu kunjungan secara rutin ke dokter atau ke bidan setiap bulannya, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah, siklus menstruasi menjadi tidak teratur, dan tidak dianjurkan untuk wanita yang memiliki riwayat penyakit diabetes,
sirosis hati, stroke, dan serangan jantung. Suntik KB 1 bulan. Sesuai dengan namanya, jenis suntik KB ini diberikan setiap 30 hari sekali. KB suntik 1 bulan mengandung hormon estrogen dan progestin yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kekurangan dari suntik KB 1 bulan adalah 1. Memiliki risiko terjadinya pendarahan tidak normal. 2. Menyebabkan pusing dan payudara lebih terasa sensitif atau nyeri. 3. Memicu terjadinya perubahan suasana hati. Suntik KB 3 bulan. Suntik KB 3 bulan bisa disuntikkan ke bokong atau lengan atas. Ada juga yang disuntikkan ke lapisan kulit di area perut atau paha atas. Suntikan KB 3 bulan mencegah kehamilan dengan melepaskan hormon progestin ke dalam pembuluh darah. Hormon ini juga mencegah sperma untuk mencapai sel telur dengan menebalkan cairan vagina dan mencegah pertumbuhan janin dengan menipiskan dinding rahim. Kelebihan dari suntik 3 bulan yaitu 1. Tidak berinteraksi dengan obat-obatan lain. 2. Relatif aman untuk ibu menyusui. 3. Tidak perlu repot mengingat untuk mengkonsumsi pil kontrasepsi seperti setiap hari. 4. Tidak perlu menghitung masa subur jika hendak berhubungan seksual. 5. Jika ingin berhenti, cukup hentikan pemakaiannya dan tidak perlu ke dokter. 6. Dapat mengurangi risiko munculnya kanker ovarium dan kanker rahim. 4. Implan. KB implan atau susuk merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang fungsinya mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit, biasanya di lengan bagian atas. Kelebihannya yaitu 1. Sangat efektif dan tingkat kegagalan kurang dari 1%. 2. Tahan lama hingga 3 tahun. Kekurangannya yaitu 1. Biaya relatif mahal. 2. Siklus menstruasi menjadi tidak teratur. 3. Risiko memar dan bengkak pada kulit di awal pemasangan. 4. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. 5. IUD. IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada 2 jenis IUD yang umum digunakan, yaitu yang terbuat dari bahan tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun, serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Kelebihannya yaitu 1. Tidak memerlukan perawatan yang rumit. 2. Bertahan lama. Kekurangannya yaitu 1. IUD dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar. 2. Risiko bergeser dan keluar dari tempatnya. 3. Risiko efek samping seperti munculnya bercak darah pada 3-6 bulan pertama pemakaian. 4. Biayanya mahal. 6. Kondom wanita. Kondom wanita berbentuk plastik yang berfungsi untuk menyelubungi vagina. Terdapat cincin plastik di ujung kondom sehingga posisinya mudah disesuaikan. Kondom wanita tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria. Kelebihannya yaitu 1. Memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual. 2. Menjaga suhu tubuh lebih baik daripada kondom pria.
Kekurangannya yaitu 1. Kurang efektif daripada kondom pria. 2. Munculnya bunyi yang mengganggu saat digunakan. 3. Hanya sekali pakai. 4. Tingkat kegagalan mencapai 21%. Oh gitu ya Bu. Berarti saya milihnya yang KB 3 bulan aja. Takutnya kalau yang pil takutnya nanti saya lupa makannya. Oh gitu ya Bu. Juga kalau ibu milihnya yang KB 3 bulan, nanti saya akan suntikan KB yang 3 bulan Bu. Oh ya Bu, untuk saat ini ibu sudah bisa melakukan hubungan seksual ya Bu ya. Dan ibu sebaiknya ibu membawa anaknya untuk imunisasi, untuk penimbangan juga Bu, biar bisa melihat perkembangan anaknya dari bulan ke bulan, penambahan berat badannya. Nanti saya akan memberikan jadwal untuk imunisasi ibu di buku KIA-nya ya Bu. Ibu buku KIA-nya masih disimpan kan Bu? Masih. Oh ya udah, nanti saya bikinkan ya Bu. Nah, ibu juga harus menjaga pola makan yang baik, sehat dan bergizi. Karena pola makan sehat dan bergizi juga berpengaruh ke ASI-nya, biar ASI-nya lancar. Oh iya Bu. Alhamdulillah saya masih makan makanan bergizi. Masih sering, ibu kan sering makan sayur kan Bu? Alhamdulillah. Nah, jangan malas makan sayur ya Bu. Iya. Ya udah Bu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Oh, udah cukup Dok. Udah cukup Bu. Oh ya udah ya Bu ya. Kalau gitu saya pergi dulu Bu. Makasih ya Bu. Ya udah Bu, assalamualaikum Ibu. Tetap sehat ya Bu ya. Assalamualaikum. Ya Bu. Hanya itulah yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.